Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kontributor MDTA Baitul Arafah Channel dalam acara reportase lapangan. Pemirsa MDTA Baitul Arafah Channel, bersama saya Mulyadi Khatib Marajo. Peradaban bergerak maju secepat putaran zaman. Jika tidak dirawat, diwariskan, tentu saja suatu hari peradaban ini akan padam 1 atau 2 dekade mendatang. Berangkat dari kekhawatiran itulah lahir Kampung Baca Bukit Aceh, wadah literasi budaya Minangkabau yang hadir menjadi penyejuk di tengah-tengah ingar-bingar Kota Padang. Warih kadijawe usako kaditolong tentu sudah mulai disiapkan dari mulai sekarang, agar anak kemenakan kita betul-betul paham dengan adat istiadatnya, serta jauh dari berbagai perbuatan penyakit masyarakat yang saat ini sangat meresahkan kehidupan di ranah Minang ini. Itulah kesimpulan dari acara Balamang dan pengajian yang dilakukan oleh Kampung Baca Bukit Aceh pada hari Minggu tanggal 1 Januari tahun 2022 yang dihadiri langsung oleh Kabid Dinas Kebudayaan Kota Padang serta Ketua LKM Kota Padang. Dalam ceramahnya, Dr. Muhammad Sobri MP mengapresiasi kegiatan dalam upaya merawat dan memelihara serta mewariskan budaya Minangkabau kepada generasi muda yang berada di sekitaran Bukit Aceh, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Kuranji, Kota Padang ini. Pertama, rasa kagum membuli. Orang memandang adat istiadat Minangkabau itu sudah masuk ke masa kepunahan. Dan memang juga faktanya di beberapa negari begitu adanya. Tidak ada lagi pewarisan budaya ke generasi-generasi. Orang kenal sekarang generasi milenial. Hari ini generasi adat itu tak ada. Yang ada itu generasi TikTok kata orang gitu. Nah, ternyata di sini, di ujung negeri ini ya, Geletuk ya, ada hal yang benar-benar nyata pewarisan kebudayaan itu dilaksanakan. Dari situ Ambo berharap karena kegiatan ini didampingi oleh orang-orang yang ahli di bidangnya. Rangku Datuk yang sangat senior, Ketua LKM Kota Padang juga. Ada Yusel KW yang juga ahli di bidang itu, dan kita yang lain. Harapannya adalah mari kita sempurnakan gerakan ini. Kita bentuk prototipenya di sini untuk kita telurkan ke daerah-daerah lain. Kita buat model baku, semacam modulnya dan apanya, sehingga nanti kalau kita membawanya ke tempat lain, itu barang yang sudah jelas. Kita bikin satu model jadi di sini untuk kita sebarkan ke daerah lain. Nah, mungkin kita di sini bahasanya juga sedang menyiapkan konsep matang, belum sempurna matang. Nah, kalau memang ada pengurusnya, ada orang tua cendikianya, mari kita dudukkan apa tahapan-tahapan kegiatan pewarisan budaya ini kita lakukan bertahap dan berjenjang nantinya. Ini harapan saya. Nah, terakhir, memang adat dan budaya itu tidak lepas dari khilafiahnya, dari persoalan-persoalan yang melilitnya. Dari itu kajian-kajian kita itu memang harus menyentuh ke sektor itu. Masyarakat kita adalah masyarakat adat, tapi juga masyarakat agamis. Ketika adat dan agama dibenturkan, tentu masyarakat kita kehilangan pegangan, galau dia. Maka disinilah jawaban itu muncul dan hadir nantinya. Itu harapan saya, Ustaz. Ya, terima kasih. Ya. Coyo.
Kami menemukan kegiatan itu adalah literasi Minangkabau. Jadi mengajarkan masyarakat, terutama anak-anak dan remaja, memahami tentang Minangkabau, mulai dari adat, budaya, dan agama. Seperti kata Ustaz tadi bahwa Islam masuk ke Minangkabau itu melalui adat. Maka adat itu kuat, kemudian dari anak-anak Kiliku diperkenalkan dengan bermain adat dan budaya. Terakhir belajar sembang dua baleh yang adat tua, kemudian belajar silek di pendeka, surah adat, dan pagi dari jam 8 sampai jam 10 mereka belajar tasin, jam 10 sampai 10 mereka masuk pustaka membaca buku. Karena membaca aku adalah basic umat untuk berkembang dengan pengetahuannya. Kemudian mereka latihan silek, kemudian belajar adat atau belajar nyanyi lagu. Jadi mengenal adat dan nasionalisme melalui lagu kebangsaan dan lagu Minangkabau. Nah, itu konsepnya. Dan ibu-ibu setiap minggu belajar tafsir. Sekali 15 hari ada kegiatannya ya. Sekarang berhenti petang, namun tausiah petang Jumat. Tausiah petang Jumat itu menghadirkan ustadz dengan tema-tema yang awak request, sesuai dengan masalah pada hari ini. Tentang silaturahim, tentang pentingnya mengantarkan anak ke tempat-tempat yang mendidik mereka. Nah, kemudian ada bank sampah. Bank sampah ini penguatan ekonomi masyarakat dengan ibu-ibu meminimalisir sampah dari rumah aja, sampah mereka dibawa ke sini, di store, dibayar dengan emas pegadaian. Jadi ibu-ibu punya emas pegadaian dari sampah mereka itu. Tenan duduk psikopatang dulu ya. Nah, saduka caraku adalah swadaya dari iuran ibu-ibu. Nah, membangun kebersamaan, membangun silaturahim. Jadi acara ini lebih pada penguatan silaturahim. Itu jawaban sederhananya. Nah. Terima kasih. Kegiatan ini bermula daripada pola pikir saya. Bapinteh sebelum nani, basambut sebelum betul, stadion payung sebelum hujan. Kenapa begitu? Tadi juga saya tersentak oleh dia. Sejauh mana para pemangku adat kita menguasai dan memahami dan melaksanakan adatnya itu sendiri. Contoh, sekarang kita sebahagian para pemangku adat kita sudah melengahkan musyawarah mufakat demi kepentingan. Nah, ini tidak relevan dengan konsep-konsep adat istiadat kita yang menjunjung tinggi musyawarah mufakat tadi. Kemudian kegiatan ini justru menjawab, menadapi, menentangi waris kabajawe pusako nang kabatolong. Di dalam implementasi pusako ditolong itu dalam bentuk apa? Bagaimana waris yang akan menjawab, yang akan menjawab itu bagaimana? Siapa harusnya? Ini para pemangku adat harus teliti balik bak memanggang. Ya, asal berikan waris itu kepada kemenakan itu. Jadi jelas identitasnya, kata orang sekarang, jelas verifikasinya, statusnya jelas juga baru kita berikan. Jangan salah berikan, salah wariskan ke anak kemenakan kita yang kerjanya narkoba. Ini sangat berbahaya karena pemangku adat dalam di kaum itu ada penghulu. Penghulu itu tidak hanya di dunia, dia harus membina anak kemenakan secara nagari, dunia dan akhirat. Itu tertera di dalam Tambo Alam Minangkabau. Nah, jadi oleh sebab itu menjawab tantangan yang tadi disebut oleh dia kita, itu membuat sentak pikiran saya. Saya lihat semua pemangku adat yang ada di Kota Padang ini. Nah, betul-betul hendaknya bisa menjawab apa yang beliau sampaikan tadi. Sejauh itu belum bisa dijawab oleh para pemangku adat, perlu introspeksi diri, perlu
mengenal diri sendiri. Perlu tidak ada dicari kemana adanya. Nah, barangkali mudah-mudahan kegiatan ini pola pikir saya dulu itu dalam rangka waris kebajawe selaku tolong membangun, dan ini juga warisan yang kami terima dari nenek moyang kami dulu. Di sini ada 3 rumah gadang, ada 3 ranking yang Bapak tadi. Jadi waktu itu saya kecil, kemudian tersentak saya membuka areal itu kembali, membagi batang karadam bersama-sama dengan kaum suku Jambak, termasuk beliau cerdik pandai. Sebab dia cerdik tapi belum tentu pandai. Dia pandai belum tentu cerdik. Ini harus disatukan nanti pada anak-anak kita. Barangkali itu harapan-harapan ke depan. Juga kita tersentuh oleh Buya kalau dapat ada harapan-harapan dari para cerdik pandai dari Tungku Tigo Serangan. Ada nenek mama, ada ahli ulama, ada cerdik pandai. Cerdik pandai itu dari pihak eksekutif. Itu sama-sama memperhatikan. Mudah-mudahan program kita di sini dapat berjalan dengan baik dan berkembang demi untuk generasi pewaris kita nanti. Terima kasih. Nah, Masih. Betul. Ya kan? Kolan Pak gawe ya. Siku dari lawan. Untuk sekedar apa saja, saya kan di kebudayaan ini bulan Mei tahun 2022. Sebelumnya saya tidak di kebudayaan, tetapi ketika masuk kebudayaan paling sekitar 1 bulan saya sudah sampai ke sekolah. Artinya kita sudah hadirkan kebijakan untuk ke sekolah yang sebelumnya sekolah hampir tak tersentuh, walaupun kita punya dinas pendidikan dan kebudayaan, tetapi seperti terputus. Jadi sekitar bulan Juli saya dan kawan-kawan kebudayaan, dinas pendidikan kebudayaan membuat semacam edaran, Pak. Edaran di mana masalah kebudayaan ini, tradisi itu dijalankan di sekolah. Cuma bentuknya kita berbeda dengan banyak yang lain. Kalau yang lain kan melalui pembelajaran BAM, Minangkabau. Kita melalui ekstrakurikuler. Di sana kita minta pada sekolah-sekolah itu untuk melaksanakan kegiatan pewarisan tradisi ini di ekstrakurikuler itu, baik itu tari-tari, surah adat, permainan tradisional, dan termasuk pelaksanaan daripada atribut-atribut keminangkabauan. Dan di dalam edaran tersebut kita sudah sampaikan minimal 1 kali sebulan sekolah harus melakukan ini. Dan alhamdulillah hari ini kita sudah mulai nampak geliatnya di sekolah-sekolah. Mungkin masyarakat secara umum sudah bisa melihat siswa, guru sudah mulai beli baju adat kita. Kemudian untuk berbagai macam tampilan penyambutan tamu sudah mulai anak-anak kita yang tampil. Kemudian di beberapa kesempatan saya juga sudah mengunjungi beberapa sekolah, mereka sudah mulai berpetah petitih yang sebelumnya mungkin tidak pernah kita tahu. Dan memang untuk pemerintahan kita melahirkan dalam bentuk kebijakan itu. Tapi itu bukan titik akhir, masih panjang jalan kita. Kita selalu juga berdiskusi juga dengan pemangku adat, seperti dengan Mamak. Saya juga sering berdiskusi ya Mak ya, tentang bagaimana pewarisan ini bisa terlaksana dengan baik, apik dan rapi, sehingga kita tidak kehilangan generasi lagi tentang pelaksanaan budaya Minangkabau. Seperti yang disampaikan Buya tadi, bahwa sesungguhnya antara adat dengan agama ini sebenarnya selaras, seiring dan seirama. Cuma barangkali orang-orang yang tidak memiliki pendalaman yang lebih dalam tentang hal ini memandang ini sebagai sebuah perbenturan. Bagi saya sebagai di kebudayaan Dinas Pendidikan Kota Padang, kita memang berbeda, dan Buya mengatakan perbedaan itu rahmatan lil alamin. Jadi bukan untuk membawa perpecahan, bukan untuk saling sikut-sikutan, tetapi perbedaan itulah sesungguhnya. Dan alam ini didirikan, alam ini bergerak juga dengan perbedaan. Angin tidak akan berembus kalau tidak ada perbedaan.
arus di laut itu tidak akan bergerak kalau tidak ada perbedaan. Jadi perbedaan itu sesungguhnya adalah rahmat. Dan Minangkabau juga mengatakan bahwa basilang kayu ditungku di sinan api mangko kaidui. Jadi mungkin kita semua kita susun sajalah kayu itu ditungku, kita cetuskan korek api, mungkin tidak akan pernah hidup. Jadi jangan sekali-kali menjadikan perbedaan itu penghambat kemajuan. Yang sebenarnya adalah justru perbedaan itulah yang membuat kemajuan itu datang. Demikian. Makasih. Ya. Mulyadi Hati Marajo melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.